Puji Tuhan, shalom. Salam, salam, salam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita masuk hadirat Tuhan, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengambil sikap teduh sejenak. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, kita angkat satu yang kasih-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa tergantiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sekali lagi kita mengawali lagu dengan sungguh. Tuhan kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah
ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Haleluya, Kau sembah, ku menyembahkan Allah yang layak disembah. Dalam kemuliaan, dalam penghormatan bagi Allah Bapa, Allah yang layak disembah. Haleluya, syukurlah sembah haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur bagimu. Haleluya, terima kasih Engkau baik Bapa, kasih-Mu sempurna bagi kami. Hanya Tuhan, kami menyembah Allah yang agung, menyembah Allah yang disembah, menyembah Allah yang hidup. Haleluya, terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu memuji-Mu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
pembukaan saya minta dengan kasih Kristus, Katime bawa kita di dalam doa. Untuk doa pembukaan, Katime bawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, kami bisa menaikkan puji-pujian kami sebagai persembahan kami, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dalam pujian kami ini Tuhan, menjadi pujian yang berbau harum di hadapan Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, dan saat ini kami mau meninggikan Engkau, kami mengakukan kebesaran-Mu Tuhan, dan Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik, shalom. Saat ini kita akan bersorak bagi Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita angkat satu lagu pujian kecablah dan dihatlah. Kecablah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecablah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Di nama Tuhan. Kita bersorak bagi Tuhan lagi, kita akan mengangkat satu lagu pujian lagi, firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan kita bagi hatiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu mengikuti setiap hari, dan menantikan beri kekuatan baru, bukan terbang di aman bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu lebih menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhan kita bagi hatiku, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuju setiap hari, menantikan beri kekuatan baru, bukan telah
diberi aman bersamamu dalam kemuliaan berfirman-Mu dirimu menopang bukan nama di dalammu Tuhan bukan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu dan menopang bukan aman di dalammu Tuhan bukan aman di dalammu Tuhan bukan aman di dalammu Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu lagu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dipenuhkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan. Oh, hanyalah untuk menyenangkan hatimu.
Persilakan. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan saat malam hari. Kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Sehingga pada malam hari ini kembali kami dipertemukan di dalam via Zoom dengan saudara-saudara kami yang ada di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan untuk kami boleh dipertemukan kembali. Yang mungkin kami ada yang harus melayani sebetulnya, tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh kembali bersama dengan saudara-saudara kami di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dan kami telah memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Kami telah meninggikan Engkau. Biasanya karena kami. Berkat kebenaran firman Tuhan. Bagian kami boleh terima kasih Bapa di surga, rapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Karena kasih-Mu Tuhan, Anda boleh dipercayakan. Jam berapa? Terima kasih Tuhan, dan berkati juga teman-teman kami yang senantiasa kerja berkarya bagi kami. Nama Tuhan akan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Ya, saat malam hari ini, teman-teman, mari kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti ini ya, layar laptop saya ini bisa terganggu di sana ya. Atau matikan aja kameranya ini. Ini terganggu sekali. Oke. Ini mungkin karena jaringan atau bagaimana ini, atau dari laptop, saya kurang tahu apakah dari Zoom juga. Ya, semoga di sana tidak terganggu ya. Nah, setiap kita anak-anak muda ini tentunya seringkali kita selalu mengandalkan karena menganggap diri bahwasannya tidak mampu melakukan segala sesuatu. Jadi sehingga pada akhirnya kita tentunya mengandalkan baik orang tua, teman, sahabat, atau siapapun. Nah, sebetulnya tidak salah bagi kita sebagai anak-anak muda ini yang terus mencari tujuan masa depan kita. Namun ada hal yang ada salah kalau kita terus menaruh harapan kita kepada sesama atau teman, sahabat, bahkan kepada orang tua sekalipun. Ya, jadi firman Tuhan saat malam hari ini berkaitan tentang yang sudah saya katakan tadi, bahwa saatnya kita harus tetap kembali kepada Tuhan, bukan mengandalkan siapapun. Jadi mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan saat malam hari ini yang diambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyi firman Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahan
kering dan ia tidak berhenti menghasilkan buah. Yang dikatakan di sini, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Ya. Kita diberkati ketika kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Ya. Berdasarkan seturut dengan Yosua 1 ayat 8. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, dari pembacaan renungan dari pembacaan firman Tuhan yang sudah baru saja kita renungkan, kalau kita lihat dari sini, ya, firman Tuhan ini merupakan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda, ya, melalui Nabi Yeremia agar mereka tidak lagi menyembah berhala. Ya. Jadi di ayat-ayat sebelumnya kalau kita melihat ada dua problem, ya, kalau kita lihat aja di judul perikopnya adalah pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa itu. Nah, jadi ada dua problem di ayat-ayat sebelumnya. Kita lihat di situ di ayat 1, di situ bangsa Yehuda atau bangsa Israel yang pertama problem mereka adalah yaitu menyembah berhala. Dan kedua, mengandalkan diri sendiri. Nah, itu problem kepada bangsa Israel atau bangsa Yahudi saat itu. Yehuda saat itu. Nah, melalui Nabi Yeremia ini memberikan pesan, ya, kepada bangsa Yehuda melalui agar mereka tidak lagi menyembah berhala dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bangsa Yehuda harus segera bertobat dan mulai mengandalkan Tuhan. Yang ditanam di tepi air, yang akarnya merambat ke tepi air sehingga tidak akan kering ataupun layu, melainkan terus menghasilkan buah, ya, dalam segala musim. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ini juga ditujukan pada kita saat malam hari ini, khususnya dia seminaris yang sudah hadir di ibadah yang sering kita adakan saat malam hari ini. Supaya kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat kita andalkan. Ya. Tidak ada satupun yang kita andalkan selain Tuhan saja, yaitu Tuhan kita Yesus. Kita jangan lagi kembali kepada penyembah berhala atau berbagai penyembahan, tidak hanya melalui patung, ya. Sudah kembali kemari di media yang sudah kita lalui, sudah sempat menyinggung tentang penyembah berhala. Nah, jadi pada malam hari ini kita kembali diingatkan untuk kita renungkan bersama-sama bahwasannya kita harus menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat kita andalkan di dunia ini selain Tuhan saja. Menghadapi masa-masa sulit ini, ya, saat-saat ini kekuatan, kepintaran atau jabatan yang harus kita andalkan. Apakah itu memang harus, ya? Apakah memang itu harus itu yang kita andalkan, yaitu kekuatan kita, kepintaran kita, jabatan kita, kedudukan kita, bahkan kekayaan kita sekalipun. Ya. Dan itu tidak dapat menjamin kita untuk dapat diandalkan. Ya, tidak menjamin. Selain Tuhan yang terus kita andalkan dalam kehidupan kita. Ya. Berbuat baik bagi orang hanya kuasa Tuhanlah, ya. Menolong kita dan berbuat banyak bagi kita hanya kuasa Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Ya. Jadi tidak ada yang dapat kita andalkan, tidak ada yang dapat kita harapkan di dunia ini selain daripada Yesus. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya
hanya kepada Tuhan saja, maka dalam segala aspek kehidupannya akan diberkati oleh Tuhan. Ya, akan kita diberkati seperti pohon yang ditanam di tepi air. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap, ya, bagaimana caranya supaya kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Yang tentu kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kata mengandalkan di dalam bahasa Ibrani yaitu batak. Batak artinya lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Jadi mengandalkan Tuhan berarti bertumpu, bergantung, bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yesus. Mengandalkan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan saya dan saudara-saudara semua. Ya. Jadi tidak ada sumber yang dapat kita andalkan. Yang tadi saya sudah katakan dari awal tadi bahwa apakah kita mampu mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apakah kita mampu? Apakah itu bisa menjamin teman-teman kita mengandalkan kedudukan kita, pekerjaan kita? Itu tidak dapat menjamin kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, pasti ada saat-saatnya kita akan merasakan hidup ini berat rasanya. Dan penuh dengan tekanan. Ya. Pasti setiap orang dari setiap kita saat malam hari ini berbeda-beda masalah, berbeda-beda problem yang selalu terjadi dalam kehidupan. Apakah apa yang harus kita lakukan? Dalam masalah itu akan ada saatnya kita akan mencapai saat satu titik yang sama di mana tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Ada saat-saatnya ketika kita dalam kesulitan, di dalam tekanan masalah, ada saatnya kita seolah-olah tidak ada artinya lagi, maksudnya tidak ada jalan keluar lagi yang harus kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang berpikir bahwa mengandalkan Tuhan adalah sikap ketika kita mengalami kesulitan, hidup yang sudah tidak bisa lagi diatasi sendiri, barulah kita datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolong saya. Tuhan bukakan jalan keluar bagi saya. Kenapa ini bisa terjadi? Dan ujung-ujungnya dapat kita menyalahkan Tuhan sendiri. Ya. Seperti bangsa Israel. Yang mereka mengalami hampir setiap hari, mereka mengalami mukjizat, pertolongan Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi toh juga tetap mereka seperti itu. Selalu mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Seolah-olah mereka meniadakan setiap mujizat dan kuasa Tuhan yang mereka alami sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita mau datang mencari pertolongan Tuhan? Ketika tidak ada jalan keluar lagi. Ya, apakah kita baru mencari pertolongan Tuhan di saat kita dalam kesulitan, di saat kita ada di dalam tekanan atau berbagai masalah, problem yang menimpa, yang kita alami? Nah, ini yang salah. Kalau baru kita cari Tuhan, ya, baru kita cari Tuhan jika kita ada di dalam seperti. Mengandalkan Tuhan tidaklah demikian. Mengandalkan Tuhan bukan hanya ketika kita terhimpit, tercempit
dan sudah tidak menemukan jalan keluar lagi. Ya. Seolah-olah rasanya putus asa, gelap begitu saja. Ya. Saya waktu seperti saya dulu sebelum saya percaya, maksudnya sebelum saya menjadi belajar tentang firman Tuhan. Jadi di saat saya punya masalah dulu, ya apa yang terjadi, ya jadi sepertinya ya sudah ya, kalau mati ya sudah mati aja, ya tidak ada lagi jalan keluar. Teman-teman yang dikasih Tuhan, namun mengandalkan Tuhan adalah bagaimana dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita percaya dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Jadi di saat suka duka, baik atau tidak baik keadaan kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap mencari wajahnya Tuhan. Ya, seperti pujian yang sangat luar biasa tadi yang baru kita nyanyikan. Wah, setiap hari kita harus mencari Tuhan. Setiap waktu kita harus mencari Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Baik ketika kita ada masalah, ketika tidak ada masalah, ketika keadaan kita baik-baik saja atau tidak baik, kita tetap mencari. Kita tetap mencari wajah. Jangan kita berpikir karena saya masih muda, karena muda jadi artinya masih kuat, masih mampu. Ya. Bahkan juga ada orang tua yang pernah berbisik kepada saya bahwasanya, kalau sudah tua ngapain lagi berdoa? Kalau sudah tua, apalagi yang harus kita doakan? Ya. Kenapa kita harus terus datang kepada Tuhan? Kan sudah tua. Kan sudah tidak ada lagi pergumulan. Wah, di dalam hati saya, ini perlu dipertanyakan. Jadi itu satu pengalaman yang saya bagikan untuk kita saat malam hari. Tidak seperti itu, teman-teman yang dikasih Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal? Baik saya dan saudara, di saat kita ada masalah, di saat kita ada berbagai pergumulan hidup, sudahkah kita mencari Tuhan saat ini? Atau hanya ketika kita beribadah, atau ketika hanya berdoa dalam persekutuan doa di gereja, atau ya kita sendiri yang bisa menjawab. Tidak ada yang tahu. Teman pun, keluarga pun, sahabat, ya kakak, adik, orang bapak, mama, tidak ada yang tahu. Selain kita sendiri dan Tuhan kita sendiri yang tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, mengandalkan Tuhan bukanlah sikap yang pasif di mana kita menyerahkan semuanya masalah, persoalan hidup kita kepada Tuhan. Terus kemudian kita berdiam diri dan berharap kepada Tuhan, ya, berharap kepada Tuhan. Terus kemudian kita berdiam diri, semuanya akan nanti Tuhan selesaikan. Ya, akan Tuhan kerjakan semuanya itu. Sepenting saya sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Seperti saya sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Tidak demikian, teman-teman yang dikasih Tuhan. Mengandalkan Tuhan merupakan tindakan aktif yang melakukan bagian kita dengan sikap hati yang percaya bahwa Tuhan, ya, bahwa Tuhan pasti menolong kita, ya, menghadapi segala sesuatu. Ya, menghadapi segala sesuatu. Tuhan tidak mungkin yang membiarkan kita
di dalam setiap persoalan kita, pertemuan kita, di dalam setiap pencobaan yang kita alami. Tuhan tidak mungkin berdiam diri. Ya, seturut dengan 1 Korintus 10 kalau tidak salah, Korintus 10 ayat 13 kalau tidak salah ya, kalau saya lupa. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sendiri. Asal kita mau ya mengandalkan Tuhan, asalkan kita mau mengasihi Tuhan. Ya, itu kembali di situ. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Seperti pohon yang akan terus bergerak, ya, terus bergerak, ya, merampak mencari sumber air. Karena pohon itu tahu bahwa tanpa air akan mati, ya, tanpa sumber air, tanpa tanah, tanpa ada dasar, maka pohon tersebut akan mati. Ya. Lama kelamaan mati. Ya, kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air. Ya. Demikian dengan kita, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita harus mencari sumber air itu. Sumber air siapa? Bukankah sumber air itu Tuhan Yesus Kristus? Ya. Ada ayat firman Tuhan kalau nggak salah di Yohanes, kalau tidak salah ya. Ya. Kalau kamu minum air ini, maka kamu tidak akan haus seumur hidup. Barang siapa akan mencari, barang siapa yang datang kepada aku. Nah, jadi mari kita cari sumber air. Mari kita tetap seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air. Ia akan terus mencari air. Ia akan terus mencari sumber makanannya. Ya, kita terus mencari Tuhan. Kita terus mencari Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus dalam satu kita. Sekali Tuhan tetap Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi sumber air di dalam satu kehidupan kita. Itulah yang menjadi sumber pertolongan saya dan saudara. Yang terakhir, teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, di tepi aliran sungai. Tentunya kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Berbicara tentang harapan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita memiliki harapan yang berbeda-beda. Tentu setiap kita memiliki harapan yang berbeda-beda. Ya mungkin ada teman-teman yang sudah saat ini yang lagi mencari kerja. Yaitu harapannya. Atau saat ini yang sudah bekerja, dia berharap bagaimana karirnya bisa berkembang. Itu harapannya. Dan mungkin saat ini sedang bergumul, bagaimana harapannya bisa saya selesai studi. Bagaimana saya bisa selesai kuliah. Yaitu harapan kita. Bagaimana saya supaya bisa dapat jodoh. Ya. Bagaimana supaya saya bisa dapat pasangan hidup. Nah itu setiap kita memiliki harapan yang berbeda-beda. Dan firman Tuhan berkata, jangan menaruh harapan kepada manusia dan sesama, tetapi menaruh harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Kita jangan menaruh harapan kita kepada Tuhan, kepada sesama. Kita jangan terus berharap kepada Tuhan, terus berharap kepada manusia. Namun
Tuhan berkata kita terus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Harapan yang membuat kita dapat bertahan di dalam situasi yang sulit dan menyakitkan, dengan harapan kita mampu menemukan makna dan pelajaran di balik setiap apa yang kita alami, apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Amsal 23 ayat 18 mengatakan demikian. Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Masa depan kita sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Tidak akan hilang. Masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang jikalau kita mau menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada siapapun. Bukan kepada sahabat, teman. Untuk itu taruhlah seluruh harapanmu kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada sesama manusia. Sebab orang yang berharap pada manusia akan mengecewakan kita. Sebab kalau kita mau menaruh harapan kita kepada sesama, tentu itu kita dapat menjadi satu-satunya yang dapat kita andalkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di Yeremia 17 ayat 5, ya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau kita mau mengandalkan, mau menaruh harapan kita kepada manusia, kepada sesama, bahkan kepada orang tua kita sekalipun, itu kita, firman Tuhan mengatakan kita terkutuk. Ya, terkutuk. Karena satu-satunya yang harus kita harapkan, yang harus kita andalkan adalah hanya Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, hati-hati teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita jangan menganggap diri karena saya hamba Tuhan, karena saya anak Tuhan. Hati-hati kalau hati kita sudah mulai menjauh dengan Tuhan. Hati-hati kalau hati kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Karena ada, kita kalau nggak salah Amsal berapa itu, dari hati timbul, ya apa itu, saya lupa itu Amsalnya itu. Dari hati terpancar kehidupan, ya kalau nggak salah, saya lupa. Nah, jadi mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita jangan menjauh dari Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada siapapun. Baiklah kita punya pergumulan masing-masing. Baiklah punya pergumulan atau berbagai masalah. Tapi kita percaya Tuhan pasti bukan ganti. Asal kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat ke tepi air, sehingga tidak akan kering ataupun layu, melainkan terus menghasilkan buah dalam segala musim. Dua hal yang harus kita lakukan adalah kita harus
tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan ini yang singkat ini, yang saya senang hari ini boleh menjadi berkat bagi kita saat malam hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami minta syukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kiranya Allah Roh Kudus yang senantiasa boleh memeteraikan dalam kehidupan kami, berikan pengertian dan pemahaman lebih lagi bagi kami. Ya, walaupun kami berbeda-beda tempat, namun kami percaya Tuhan, bukan kami hanya sekedar mendengar firman Tuhan saat malam hari ini, namun ada Allah Roh Kudus yang terus berkarya, bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, yang penuh kelemahan, yang mungkin tidak sempurna untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini bagi kami semua. Namun hamba percaya bahwa hanya kuasa Tuhan yang boleh terus berkuasa atas kehidupan kami. Hanya Allah Roh Kudus yang senantiasa terus meteraikan, memberikan pengertian, pemahamannya baru lebih dalam lagi untuk kami dapat terus belajar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti dan hamba menyerahkan seluruh kegiatan kami saat malam hari ini. Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memimpin setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa ucapan syukur hamba untuk firman Tuhan saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau itu selanjutnya saya serahkan. Baik, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa yang sangat memberkati kita pada malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita masuk dalam persembahan. Namun sebelumnya kita angkat satu lagu pujian karena semuanya baik. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, tersapu bila kulihat dirimu, kaya tanahku, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yang ada kasih yang malam dirimu, ku ada untuk mencari peluang-Mu yang ku inginkan, ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang malam dirimu, ku ada untuk mencari penyebab-Mu, ku ada untuk mencari penyebab-Mu, ku ada untuk mencari penyebab-Mu. Kepada hamba-Nya dipersilakan untuk bersama. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun sebelum kita berdoa, mungkin ada pokok-pokok doa dari teman-teman, dipersilahkan.
Ya, mungkin tidak ada. Mari kita tenangkan hati, jiwa, pemikiran kita. Mari kita serahkan segala pengharapan kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami kembali menyebut nama-Mu pada malam hari ini Tuhan, atas segala berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan sudah menjagai kami, melindungi kami, mencukupkan segala apa yang kami perlu sepanjang hari ini, tanpa kami merasa berkekurangan. Kami tahu itu Tuhan karena belas kasih-Mu yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini Tuhan kami sangat bersyukur, di mana kami malam hari ini kami bersorak-sorai, kami kembali mendengarkan firman-Mu, kamu kembali mengingatkan kami Tuhan bagaimana cara mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami sangat diberkati oleh firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa saat ini Tuhan, terlebih-lebih buat bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menyertai, melindungi bangsa kami ini Tuhan, supaya bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang memuji-muji Tuhan, bangsa yang menjadi contoh bagi bangsa lain. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat mereka yang memimpin bangsa kami ini Tuhan. Berikanlah mereka kerjasama yang baik Tuhan, sehingga bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang memiliki kerjasama yang baik tanpa menjatuhkan orang lain ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini, kami mohon penyertaan yang berasal dari Tuhan. Engkau kuatkan mereka dalam pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka melayani Engkau. Sehingga mereka bisa menyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada bagi orang-orang yang membutuhkan mereka Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh terus dimuliakan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat suku Nias kami Tuhan yang sangat kami cintai. Kami mohon Engkau berkati suku kami Tuhan, Engkau lindungi Tuhan, jauhkan dari segala musibah apapun ya Bapa, sehingga pulau kami ini Tuhan menjadi pulau yang selalu memiliki rasa saling mendorong ya Bapa, tidak ada yang hendak menjatuhkan Tuhan, sehingga mereka bisa menjalin kerjasama yang baik Tuhan. Engkau pimpin juga mereka yang memimpin suku kami Nias Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka kesehatian Tuhan, sehingga suku kami Tuhan bisa menjadi teladan bagi suku-suku yang lain. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan, kami sangat bersyukur atas grup Nias Youth Generation ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati terus grup kami ini Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakan apa yang menjadi visi misi kami dalam grup ini ya Bapak. Engkau berkati anggota kami Tuhan, sehingga kami bisa saling mendorong satu dengan yang lain. Kami bisa bersatu hati Tuhan, bagaimana nanti visi misi kami ke depan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Engkau berkati kami sebagai pengurus, Engkau berikan kami tanggung jawab yang benar-benar sebagai tanggung jawab kami Tuhan untuk mendorong anggota-anggota kami, sehingga grup ini Tuhan layak di hadapan-Mu dan menjadi panutan bagi pemuda-pemudi Nias kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat keluarga, saudara-saudari kami pada malam hari ini, dimanapun mereka pada saat malam hari ini Tuhan, kami rindu campur tangan-Mu dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Jikalau dalam keluarga kami Tuhan ada yang merasa kesakitan, merasa kesusahan Tuhan, kami mohon hampirilah mereka pada malam hari ini Tuhan, biar mereka bisa merasakan kasih Tuhan, bisa merasakan kesembuhan pada malam hari ini Bapa. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, apapun yang menjadi kendala mereka Tuhan. Namun ketika kami selalu berserah di hadapan-Mu, maka apapun yang menjadi kesusahan bagi kami, Tuhan akan membukakan jalan bagi kami.
Tuhan Yesus yang baik, kami percaya juga Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami mohon yang pengampunan yang berasal dari Engkau Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menebus kami, sehingga kami Tuhan menjadi manusia yang bisa menjadi manusia yang berpengharapan hanya kepadamu saja. Menaruh segala keinginan kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa pada saat malam hari ini Tuhan. Untuk kota Manado saat ini Tuhan, di mana di kota Manado saat ini Tuhan dilanda banjir. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan menolong menyertai mereka dari segala musibah yang terjadi saat ini. Kami mohon Tuhan jangan tinggalkan mereka. Kami yakin segala musibah yang terjadi saat ini Tuhan, itu seizinnya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, sertai keluarga yang ada di kota Manado saat ini. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk melewati musibah saat ini ya Bapa. Kami yakin percaya Tuhan akan selalu beserta mereka pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus, ini kami pada malam hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau yang selalu menjagai kami malam hari ini di tempat kami berada masing-masing ya Bapa. Kiranya kuasa-Mu selalu menyala-nyala atas kami ya Bapa. Dan semoga kami juga Tuhan selalu memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada worship leader. Ya, Kak Okta di mana? Oke, baik, puji nama Tuhan, Shalom. Mungkin Bang Ota lagi ada kegiatan sedikit ya, mungkin tidak ada di tempat. Dan saat ini kita akan masuk dalam pengumuman. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini sehingga ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Dan terima kasih buat para hambanya yang luar biasa pada malam hari ini yang sudah melayani. Terima kasih buat Bang Fasehi, Zebuah sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, di mana kita diingatkan yaitu untuk selalu andalkan dan berharap terus hanya sama Tuhan saja. Nah, kalau kita mau diberkati, andalkanlah Tuhan. Tapi kalau kita mau dikutuki oleh Tuhan, andalkanlah manusia. Jadi malam ini ada dua pilihan, mau diberkati atau mau dikutuk. Ya, tentunya kita sebagai anak Tuhan pada malam hari ini, tentunya kita pilih maunya diberkati. Tapi teman-teman semua, NIG yang sudah hadir pada malam hari ini, mari terus kita andalkan Tuhan. Kenapa? Dikatakan tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu juga suatu ya ayat favorit kita masing-masing ya. Ya, atau juga ayat itu termasuk waktu kita dibaptis ya, dispercik waktu di gereja suku kita. Dan
mari kita pada malam hari ini NIG, mari kita andalkan Tuhan. Dan teman-teman semua, ini Bang Faa sebagai Wakil Ketua NIG, dan saya dan kami untuk melayani khotbah, kita akan mulai dari pengurus, ya, untuk khotbah tentunya yang STT lah, so teologi, ya, tentunya yang teologi atau Pak yang sudah belajar Alkitab. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, malam ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk tetap andalkan dan berharap terus hanya sama Tuhan saja. Dan terima kasih juga buat Bang Okta yang sudah pimpin kita dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Wow, andalan ini WL, ya luar biasa. Ya, tentunya sudah pernah WL di gereja ya. Kelihatan banget tadi ya cara penyembahannya, ya cara apa namanya itu menarik ya, untuk menarik perhatian jemaat ya, untuk menyemangati jemaat. Kelihatan sekali ya sudah pernah WL di gereja ya, baik di Ibadah Raya dan tentunya juga di Ibadah Youth. Dan juga terima kasih buat Bang Geri ya yang sudah main musik tadi, luar biasa, mantap sekali. Andalan juga ini di gereja kayaknya ya, senior senior dan dalam WL dan juga main musik ya. Ya saya percaya bahwa sudah seringlah pelayanan di gereja. Karena kenapa? Kelihatan tadi. Karena kenapa? Orang yang sering pelayanan di gereja akan kelihatan ketika dia melayani, contohnya di gereja lain atau di Zoom, kelihatan sekali. Dan pada malam hari ini luar biasa ya, pujian penyembahan ya, saya suka. Dan terima kasih juga buat Kak Lesti yang sudah pimpin kita dalam doa syafaat pada malam hari ini. Ya, luar biasa. Dan teman-teman semua, mari kita doakan terus bangsa negara kita, dan kita doakan kota Manado yang dimana kemarin hari Jumat dilanda oleh banjir ya, supaya Tuhan terus menolong mereka di sana. Dan sebagai pengumuman pada malam hari ini, besok tanggal 30 Januari 2023 kita diundang oleh Komsel Kemenangan Nias Youth Generation untuk menghadiri Natal mereka besok jam 7 atau jam 8 kalau nggak salah. Dan saya berharap teman semua, bagi teman-teman yang tidak ada halangan besok, ya silakan kita ikut untuk memeriahkannya. Ya, kehadiran kita membuat juga mereka bersukacita. Ya, kehadiran kita dari NIG membuat juga mereka bersukacita untuk beribadah. Ya, dan tentunya pasti nanti ada perlombaan atau nanti kuis. Ya, siapa tahu teman-teman ada salah satu di sini yang menang dan bawa hadiah dan bawa pulang hadiahnya. Ya, haleluya. Dan selanjutnya untuk nanti yang melayani nanti minggu depan, kita nanti akan di-share di grup. Dan teman-teman ada di sini yang baru bergabung di NIG. Tadi saya lihat Kak Juliana Tilombanua ya, sama Bang Pendi Sianturi. Boleh perkenalkan dulu namanya yang baru bergabung. Ada di sini yang baru bergabung. Ada di sini yang baru bergabung di ibadah NIG ini. Tidak ada. Ya, mungkin malu-malu jadi ya. Dan oke, mungkin nanti perkenalan diri. Dan teman-teman orang Nias yang baru bergabung, kita ada grup Nias Youth Generation. Nias Generation, dan boleh bergabung ya dengan senang hati. Dan ini khusus orang Nias ya, tidak boleh suku lain. Dan teman-teman semua, saya tekankan bahwa di ibadah kita bebas liturginya, boleh dari kidung jemaat, boleh dari Pentakosta, boleh dari karismatik, silakan saja. Boleh juga bahasa daerah Nias ya. Sesekali nanti lah kita apa ya,
ibadah ya kita ikutin liturgi gereja suku kita, itu BKP. Kalau bisa nanti, kalau kalau pas nanti waktunya, ya maksudnya bebas ya, atau teman-teman contohnya yang melayani WL hari Minggu dari BNKP kita binakan boleh nggak pakai ini, silakan saja ya, silakan saja ya, nggak apa-apa. Maksudnya karena kita kan yang gabung di sini, saya percaya bahwa berbagai denominasi yang ada dari suku, ada dari Injili, ada dari Pentakosta, dan ada dari karismatik. Ya silakan saja, bebas ya, kita pakai liturgi apa atau lagu apa, kita bebas saja ya. Tapi kalau mau juga ikutin liturgi kita NIG ya boleh, tapi sebelum atau contohnya ya silakan Mbak Fendi Sendur, terima kasih ya. Tapi sebelum menggunakan liturgi tersebut, konfirmasi dulu sama kami oleh pengurus NIG ya, sebelum menggunakan liturgi tersebut ya. Bebas saja untuk menggunakan liturgi, supaya siapa tahu teman-teman itu nyaman ya di gereja tersebut, silakan saja, tidak apa-apa ya, tidak masalah. Itu liturgi untuk kita pakai di ibadah NIG untuk ibadah selanjutnya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini ya, luar biasa ya, hampir tadi 20 yang sudah gabung, mungkin sudah keluar, mungkin ada kegiatan mereka. Dan untuk kirim renungan di grup ya, jadi dulunya kan kita kirim renungan bergiliran, tapi karena sekretaris kita juga lagi kadang sibuk ya, mungkin nanti bulan Februari nanti kita akan lakukan seperti dulu, karena saat ini ya mungkin kalian lihat saya terus yang kirim renungan ya, mungkin sudah mulai bosan ya, mungkin terus yang kirim renungan gitu ya. Tapi bagus kalau kalau kita bergiliran ya. Meskipun saya kirim itu renungan hanya singkat-singkat saja, nah saya percaya teman-teman semua yang sudah baca diberkati ya, meskipun tidak direspon atau kasih emoji love atau gini atau jempol, tidak masalah ya, karena lewat renungan firman Tuhan itulah yang menguatkan dan memberkati kita semuanya. Itu aja dari saya, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami bersyukur atas keajaiban, atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melewati sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami boleh melayani, kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur buat segala nafas, kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami juga bersyukur Bapa, ibadah NIG pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini, baik dari Bang Faksehi, dari Bang Okta, dan juga Lesti Bapak yang sudah melayani pada malam hari ini. Hamba percaya Engkau terus pakai mereka lebih luar biasa lagi, lebih lagi dahsyat Bapak. Biarlah dalam pelayanan, biar talenta yang Tuhan beri kepada mereka, biar mereka kembalikan kepada Engkau Bapa untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pekerjaan mereka, studi mereka Bapa, masa depan mereka ada dalam rancangan Tuhan. Dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini Bapa, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus berkati mereka, Tuhan terus tolong mereka Bapa, dalam berbagai apapun yang melanda hidup mereka pada malam hari ini Bapa. Apapun masalah, persoalan mereka Bapak, pergumulan mereka hadap saya ini Bapak, kami percaya Bapak dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka dan Engkau tidak biarkan mereka sendiri Bapak untuk menghadapinya. Di surga, dan kami akan mengakhiri pada kami ini Bapak, kami akan sebentar tidur Bapak beristirahat. Kami mohon Tuhan jaga bimbing kami, sehingga pada malam hari ini ketika kami tidur Bapak, kami boleh merasakan
penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Kami boleh mimpi yang indah Bapa, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat Bapa, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan kami percaya hari besok adalah hari mujizat. Besok Bapa, hari berkat di mana Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih teman-teman semua.